Halo Sobat Positif Podcast, obrolan yang benar. Saya Imam Mukholik. Kali ini kita kedatangan narasumber podcast yang cukup istimewa, yaitu Bapak Hendrik Mambor dan Bapak Andreas Kayu Katui. Beliau adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wonogiri. Selamat datang Pak Hendrik dan Pak Andi. Selamat datang Bapak Hendrik Sake Mambor dan Bapak Andreas Kaya Katui. Terima kasih. Ini pasangan hemat, ini sering disebut hemat ya. Hemat jilid 2. Benar Bapak ya? Benar. Selamat datang Bapak di studio kami, Positif Podcast, produksi teropongnews.com. Bagaimana kabar Bapak? Kabar baik ya. Sehat Pak ya? Sehat. Pak Hendrik dan Pak Andi, mungkin bisa untuk mengenal ke masyarakat luas nih, mungkin yang ada yang belum tahu. Kalau di Wondama pasti semua sudah tahu siapa Pak Hendrik dengan Pak Andi. Mungkin yang di luar Wondama ini, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ada nggak masa-masa lalu, masa-masa kecil atau remaja, atau masa yang masih berkesan sampai sekarang, yang paling berkesan? Mungkin dari Pak Hendrik dulu. Ya, baik. Terima kasih. Nama lengkap Hendrik Sake Mambor. Saya lahir dan besar di Wasior, sekarang Kabupaten Teluk Wondama. Kemudian menempuh pendidikan di Wasior dan selanjutnya ke Manokwari, dan sebagai calon pegawai itu kembali ke Wasior, merintis. Sangat mengesankan itu ya? Ya, karena merintis karir di birokrasi sebagai calon pegawai di Kecamatan Wasior saat itu, dan dalam kondisi yang sangat terbatas. Tidak ada listrik, tidak ada jalan. Kami ke kantor harus jalan kaki, lepas sepatu, jalan kaki kosong dulu sampai di dekat kantor baru. Lepas sepatu ya? Ya. Karena tidak ada jalan aspal. Tidak ada akses jalan aspal. Ya. Jalan berlumpur. Itu sehingga sampai sekarang pun masih membekas ya. Dan itu menjadi motivasi kepada kami. Jadi berpikir tentang Wondama menjadi kabupaten itu bukan setelah kami ada kerja di kota. Saat masih di Kecamatan Wasior, dengan beberapa teman di kecamatan saat itu, kita sudah mulai berpikir, menggagas bagaimana Wondama menjadi kabupaten. Tapi saat itu masih Kecamatan Wasior. Masih kecamatan ya. Dan itu yang menjadi motivasi Bapak ya. Jadi motivasi. Ya, baik. Kalau Pak Andi? Saya sendiri lahir di kampung ya, saya bukan orang kota. Saya lahir di kampung saya di Rumberpon. Di Rumberpon, baik. Iya, di Teluk Wondama juga. Ya. Dan saya bersekolah sampai di Jakarta. Karena itu saya merasa bangga bahwa saya meskipun dari kampung, saya bisa bersekolah sampai Jakarta. Dan saya kembali mengabdi di daerah saya sendiri. Jadi saat dari kampung ke Jakarta itu yang sangat mengesankan ya? Iya, artinya saya berpikir bahwa saya di masa-masa sulit waktu itu, orang tua saya seorang petani, tapi saya bisa bersekolah sampai di Jakarta itu ya. Yang itu ya, mengesankan. Itu jarang tahun-tahun itu ya. Betul. Bisa dihitung jari dia. Kalau tidak salah, Pak Hendrik sendiri ini saat ini di politik menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra. Teluk Wondama. Benar gitu. Kalau Pak Andi Ketua DPD PAN ya. Padahal waktu itu kalau tidak salah ini maju waktu periode pertama melalui perseorangan ya, kalau independen ya. Ini kenapa ini sekarang bisa lewat parpol ini? Ya baik. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi waktu, ke Pilkada kemarin 2021 itu waktu sangat cukup sekali. 2020 ya, kalau nggak salah. 2020 ya, sorry. 2020 waktu sangat cukup sekali untuk kami melakukan proses pengumpulan KTP dan lain-lain untuk maju di jalur perseorangan itu. Bahkan ya paling kurang 1 tahun sebelum itu kita sudah bekerja. Sudah bekerja. Mulai bekerja ya. Kita lihat dengan waktu sesuai tahapan Pilkada saat ini, ya sangat tidak mungkin sekali itu. Dan kemudian pengalaman di 2020 saat maju secara
independen, maka tentunya ya saya bersama Pak Kekatui, kita juga bersepakat untuk maju dengan menggunakan partai ya, dengan partai. Tapi kami juga akui bahwa walaupun secara persorangan kita maju di 2020, tapi komunikasi relasi di tingkat bawah sampai provinsi dan ke pusat, kami melakukan komunikasi, mendapatkan dukungan baik dari ya, cukup baik ya. Kalau Pak Andi nih, ini saat ini kan sebagai Ketua DPD PAN ya untuk Teluk Ondama dan meraih 4 kursi dalam pemilihan legislatif, 2 kursi ya dalam pemilihan legislatif kemarin. Bisa diceritakan sedikit karena informasinya baru perdana ini PAN dapat seat ini. Seperti itu betul Pak? Memang pernah PAN mendapat seat pada tahun 2005. 2005. Nah, 2005. 2010 sudah no seat sampai dengan sekarang. Sampai 2024. 2019 ya? Iya. Tidak, 2024. 2024. Oh, yang pileg kemarin. Pileg kemarin. Dapat 2 kursi. Dapat 2 kursi. Jadi waktu itu saya sebenarnya tidak ingin menjadi pengurus partai politik. Tapi karena saya melihat ada peluang, PAN itu sementara kosong. Tidak ada, ketuanya masih caretaker, ditunjuk oleh DPW ya. Nah, saya diajak untuk menjadi ketua PAN. Saya bersedia, lalu kami suara dan saya atur untuk pileg. Kemarin harusnya kami punya target 3 kursi, tetapi ya hasilnya kami dapat 2 kursi, tapi perolehan suara kami nomor 2 setelah Gerindra. Ya. Yang luar biasa ini Pak Hendrik. Ya. Hat-trick 4 kursi. Ya. Bisa diceritakan sedikit itu Pak? Ya, baik. Memang waktu relatif pendek karena akhir tahun 2022 baru pertengahan atau menjelang akhir baru saya diberi mandat. Oh, baru 2022? Iya. Diberi mandat untuk mengurus Partai Gerindra. Dan kebetulan teman-teman di sana ya istilahnya mempersilahkan saya ikut bergabung dan juga membuka diri untuk saya ada pada posisi ketua itu. Sehingga begitu masuk melihat waktu yang cukup pendek, segera kami lakukan konsolidasi, kemudian mempersiapkan segala sesuatu, kemudian di tahapan untuk perekrutan caleg kami lakukan komunikasi sampai kepada persiapan untuk pelaksanaan pileg itu. Ya, saya berterima kasih karena semua kekuatan, semua caleg betul-betul menggunakan potensinya sehingga ya Gerindra bisa memperoleh 4 kursi. 4 kursi ya. 4 kursi. Meskipun singkat waktunya 2002, ya. persiapan langsung bisa dapat 4 kursi. Ya. Ini kalau dikolaborasikan di Teluk Ondama ini Gerindra dengan PAN 6 kursi. Sebenarnya sudah satu perahu sudah cukup ya. Ya. Ya, artinya sudah memenuhi syarat dan dipastikan sudah maju, bisa maju sebagai calon bupati dan wakil bupati di Teluk Ondama. Kesiapan maju ini seperti apa, Pak? Karena ini sebenarnya sudah cukup, tapi informasinya masih sudah banyak ngantongi Rekom dan B1KWK ini, benar nggak? Ini mungkin bisa ada bocoran ini. Iya, benar. Beberapa partai sudah bukan menyatakan diri ya. Kami komunikasi tingkat bawah sama-sama memiliki pandangan yang sama. Jadi memang ada yang memang kami komunikasikan, tetapi ada yang memang menyatakan mau berjalan bersama-sama. Nah, saya bersama Pak Wakil ya monggo, silakan. Semuanya kan tentunya maksudnya baik untuk membangun daerah itu. Dan kami sendiri mempelajari dinamika dan lain-lain sepanjang ini. Ada semacam pemikiran kami untuk melakukan rekonsiliasi kembali. Jadi mungkin yang tadinya di sudut sana, sudut sini, kita berharap
dengan bergabungnya beberapa partai ini, kita akan melakukan rekonsiliasi kembali antara sesama anak bangsa di Teluk Wondama. Teluk Wondama. Karena Wondama dikenal sebagai ikon tanah peradaban. Maka tentunya kita berharap semua yang ada di sana, dalam tanda kutip, ya kita hidup dalam suasana yang aman, damai, nyaman, dan lain-lain. Karena ikon tanah peradaban itu. Ikon tanah peradaban ini menarik sekali ini. Ya. Sebagai kota peradaban, Bapak. Ya. Ini informasinya Ya. tahun depan seabad ini ya. Ya. Dan itu ada event, Bapak, nanti. Ya. Setelah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati bersama Pak Kakatui, memang salah satu program prioritas kami adalah membangun kembali situs sejarah peradaban orang Papua yang ada di Kabupaten Teluk Wondama, secara khusus di Aitumieri itu. Dan bagi saya ini waktunya Tuhan, karena kami dipilih oleh rakyat, diberi semacam ya mandat dari Tuhan kepada saya bersama Pak Kakatui memimpin di masa yang dekat sekali dengan dua momen besar ini. Nah, terutama satu abad tanah peradaban. Atau apa? Dan akan 2027 sidang sinode. Sidang sinode. 19. Ya. Jadi saya lihat dari kacamata rohani, ini waktunya Tuhan untuk kami berdua. Sebab ya tentunya sebelum itu sudah diperjuangkan, tetapi di saat kita dua baru ini jalan. Membangun kembali situs sejarah itu pun setelah dilantik bersepakat sama-sama, walaupun APBD terbatas, kami tetap melaksanakan pembangunan itu. Itu di Aitumieri itu ya. Di Aitumieri, situs sejarah itu. Situs batu peradaban. Batu peradaban ya. Dan itu cukup terkenal sekarang. Sudah siap diresmikan. Luar biasa. Ya. Ada tambahan dari Pak Andi nih. Ya. Terkait dengan pelaksanaan sidang sinode Ya. Itu prosesnya gimana, Pak? Bisa sidang sinode di Wondama ini kan? Ya, sesuai dengan hasil sidang Iya. di Waropen tahun 2022 ya. Informasinya permintaan dari Betul. Bapak berdua ini ya? Justru karena itu, Ya. itu menjadi janjiman kami untuk harus Terwujud. menyelenggarakan sidang sinode itu. Dan itu juga salah satu alasan mengapa kami harus maju lagi sebagai bupati dan wakil bupati. Betul. Jadi terpanggil untuk Iya. menyelesaikan misi itu ya? Misi itu. Iya. Prosesnya, perjuangannya bagaimana? Bisa diceritakan? Bisa akhirnya diputuskan ke ya, Teluk bersama-sama dengan ada 3 klasis di Wondama, Iya. kami menyampaikan bahwa nanti kita usulkan agar sidang sinode 2027 di Wondama jadi tuan rumah. Dan disampaikan lewat sidang itu, dan akhirnya diputuskan untuk pelaksanaan sidang di Teluk Wondama. Luar biasa. Jadi saya bisa tambahkan sedikit Ya. terkait dengan pertama tadi terkait dengan situs sejarah. Situs Kita sudah bersepakat untuk melakukan pembangunan kembali karena pertama, saya melihat anak Papua siapapun atau siapapun dia dari suku mana, tapi kalau besar di Papua selalu menyebutkan 2 kata besar yang disebutkan oleh Kene. Itu satu, ya. Tokoh pendidik orang Papua. Iya. Di atas batu ini saya meletakkan peradaban Papua dan seterusnya. Kemudian barang siapa bekerja dengan jujur, setia, dengar-dengaran dan seterusnya. Itu walaupun tidak pernah melihat batu peradaban, tapi selalu menyebutkan itu. Itu sesuatu yang bagi saya berkesimpulan bahwa mereka memiliki ikatan moral yang kuat, ikatan emosional yang kuat. Gitu. Dan ini peluang harus kita tangkap. Iya. Satu, terkaitnya itu Miri. Kemudian dalam kondisi tidak terawat, kalau nanti ada satu momen kami bisa tunjukkan bagaimana kondisi dulu, puing-puing saja, tetap mendapat kunjungan. Hanya sisa-sisa. Iya, tinggal puing-puing saja, tetapi aja. mendapat kunjungan baik dalam negeri, dalam Papua, dalam negeri dan sampai ke luar negeri. Animonya selalu ada. Masih ada. Itu saya menjadi catatan-catatan penting sehingga saya bersama Pak Kakatui bertekad untuk tetap membangun kembali situs batu peradaban itu batu.
yang kami lakukan. Kemudian terkait dengan sidang sinode, diawali setelah bersepakat dengan Pak Kaikatui, diawali dengan pemaparan di pleno diperluas. Ada momen ini semacam prasidang begitu. Ya. Pleno diperluas di Jayapura, itu kami hadir menyampaikan sejarah peradaban orang Papua itu di Jayapura, tetapi sekaligus di akhir pemaparan itu menyampaikan maksud bahwa Wondama, Rumberpon dan Windesi siap untuk menjadi tuan rumah sidang sinode. Karena kalau pelajari sejarah, catatan-catatan sejarah berdirinya gereja di GKI di Papua ya. Papua, sesungguhnya dimulai di Wondama. Dimulai dari Ya, Wondama. tapi sidangnya dilaksanakan di Jayapura. Itu. Sehingga kalau kita runut kembali sejarah, Kilas balik itu hampir 93 tahun, 98 tahun sampai ratusan tahun baru sidang ini kembali. Karena dulu 19, 12, 13 itu ada konferensi. Kalau sekarang disebut sidang. Sekarang sih. Terjadi di Wondama, membahas mempersiapkan itu. Waktu itu ya. Ya. Jadi itu yang menjadi dasar sehingga saat itu kami menyampaikan bagaimana proses sejarah yang terjadi di Wondama, kemudian diputuskan di Jayapura. Dan kemudian kami berpikir ya sudah saatnya untuk Wondama. Kalau kita menunggu lagi, Kapan nanti tidak tahu lah, bisa puluhan tahun lagi. Setelah dibahas di Jayapura, sidang di Waropen ya, dengan Pak Wakil kami bersepakat sama-sama naik kapal bersama dengan seluruh peserta. Jadi peserta resmi dari klasis ya. Dari klasis Wondama, klasis Windesi, klasis Rumberpon. Karena kabupaten Wondama terdiri dari 3 klasis yaitu. Sama-sama dengan peserta dan Kini ke Waropen, Pak ya? Ya, naik kapal aja. Oh, naik kapal ya. Naik kapal perintis. Dan di Waropen saya bersama Pak Kaikatui. Itu langsung Bapak berdua ikut ini? Ikut sama-sama. Luar biasa. Dan seminggu tinggal di sana. Di Waropen. Di Waropen. Ya. Menunggu sampai mendengar hasil keputusan sidang sinode memutuskan kalau sidang sinode ke-19 tahun 2007 dilaksanakan di Kabupaten Teluk Ondam. Puji Tuhan. Berhasil disetujui ya. Nah, ini yang menjadi semacam tanggung jawab moral. Tadi Pak Kaikatui mengatakan janji iman kami berdua. Dan itu yang memanggil untuk maju kembali. Harus maju kembali. Ini 2 event yang besar dan luar biasa di 2005 terkait dengan 1 abad tanah peradaban dan di 2007 sidang sinode yang ke-19. Lantas kesiapan ini yang harus kesiapan apa ini yang harus disiapkan ini? Kira-kira yang paling urgensi untuk, karena ini nanti ribuan ya. Pasti ribuan orang datang ke Teluk Ondama ini. Bisa dijelaskan sedikit? Ya, baik. Perkiraan untuk pengunjung yang pasti pada saat 1 abad tanah peradaban itu diperkirakan untuk para pendeta GKI saja sekitar 4.000. 4.000 ya. Kalau kita kali 2, katakanlah itu bapak mungkin bawa istrinya atau ibu mungkin bawa suaminya atau mungkin bawa anaknya. Bisa kali 2 atau bisa kali 3. Itu yang pasti. Di luar itu pasti ada tamu-tamu yang lain. Karena sampai saat ini banyak teman-teman di kalangan lain seperti Pemda menyatakan bahwa Pemda tapi aktivis di gereja menyatakan bahwa kami juga mau datang ke Wondama. Itu, dan saya bersama Pak Wakil juga sudah membicarakan bahwa momen ini kita tidak laksanakan sendiri karena mari kita sama-sama melihat posisi situs sejarah batu peradaban ini. Kami melihat di dalam kacamata kami di Wondama bahwa itu bukan milik orang Wondama saja, tetapi milik semua orang yang tinggal di Papua. Itu karena perubahan peradaban orang Papua mulai terjadi di situ. Dan tentunya bila Tuhan berkenan kita akan mengundang para gubernur hadir di Wondama untuk kerjasama ya.
untuk menyiapkan merayakan satu abad tanah peradaban. Oh, baik. Ya, itu. Apalagi tahun 2007. Boleh Tentunya. diceritakan sedikit akses ke Wondama ini, Pak, saat ini? Ya, Karena baik. dulu saya sendiri pernah ke Wondama sekitar tahun 2014 kalau nggak salah, 2013 atau 2014. Itu sangat Ya, ya, kapal waktu itu kami naik kapal, Ya. jadi kapalnya pun nggak setiap saat ada gitu. Ya. Mungkin saat ini bisa diceritakan ini baik. akses ke Teluk Wondama ya. Baik, untuk saat ini untuk kapal sesungguhnya sih sudah Udah boleh lancar, dikata adalah sudah lancar karena setiap 2 hari sudah ada kapal, baik kapal cepat, ada yang singgah Oh, kita kapal cepat sudah ada juga. sudah ya? ada, kita atur untuk menyinggahi beberapa pelabuhan. Ada juga kapal cepat juga yang kami minta langsung dari Manokwari ke Wasior. Itu Itu setiap hari ya. Iya. Setiap hari ya. Iya. Kemudian ada kapal ASDP, ada juga kapal perintis, Oh, ada juga kapal pelni yang besar itu. kapal pelni juga ya. Ya, itu untuk kapal laut sudah Artinya akses untuk ke Wondama sudah boleh. Ya. boleh ya. Ya, kecuali untuk perhubungan udara baru Susi Air. Nah, ini untuk Ya. bandara ya, Ya. untuk udara ini kalau Ya. tidak salah Bapak Presiden, Bapak Jokowi pernah menjanjikan kalau nggak Ya. salah itu, pernah mengatakan Ya. akan dibangun bandara di Ya. Teluk Wondama. Namun sampai sekarang belum terwujud ini. Iya, baik. Mungkin ada apa kiat khusus nanti untuk bisa mewujudkan hal itu di Hemat Jilid 2 ini. Iya. Nanti saya sampaikan mungkin Pak Andi, Pak Ketua nanti akan menyampaikan. Pertama kami tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan Ya. sehingga pembangunan bandara bisa dilaksanakan. Memang saya sendiri hadir saat Pak Presiden hadir, kalau tidak salah tanggal 15 April 2016. 2016 ya. Dan saya mendengar sendiri Ya. karena saat itu saya dipakai Polhukam sebagai analis daerah di Papua Barat. Oh begitu. Ya, sehingga hadir dan mendengarkan sendiri pernyataan Bapak Presiden. Tapi walau waktu itu saya tidak dalam lingkungan birokrasi ya, pemerintahan, sehingga tidak terlalu terlibat. Tetapi setelah saya bersama Pak Kakatui dilantik, itu menjadi salah satu program prioritas yang kita dorong. Target itu ya. Ya target dan kita bersyukur karena sampai dengan 2-3 minggu lalu bersama para pihak kami sudah bicarakan dan ada langkah maju ke sana. Kemudian yang kedua di tingkat Kementerian Perhubungan khusus Direktur Bandara itu sudah dilakukan rapat untuk membahas rencana teknis terinci sisi darat. Itu sudah kita lakukan. Pemda sendiri sudah membangun jalan masuk. Kemudian tahun lalu dari provinsi ya, provinsi juga melakukan land clearing. Gitu. Jadi beberapa bagian dari bandara sudah kita mulai lakukan. Nanti langkah-langkah itu sudah tahap itu ya. Sesungguhnya ya kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan karena dalam rapat 3 minggu lalu disampaikan bahwa Bandara Wasior juga termasuk dalam renstra-nya Kementerian Perhubungan. Luar biasa, mudah-mudahan bisa terwujud Ya. dengan cepat. Ya. Sehingga akses laut dan udara Ya. bisa terpenuhi. Ini kalau membahas tadi itu sidang sinode, terus situs peradaban di kalau nggak salah Papua Barat ini dalam beberapa waktu lalu memperoleh peringkat pertama untuk toleransi antar umat bersama. Nah, ini di Kabupaten Teluk Wondama kontribusinya seperti apa ini bicara toleransi ini? Bisa diceritakan ini. Ya, Pak Andi silakan. Dalam menghadapi sidang sinode nanti, ya Pemda berencana nanti merangkul semua umat beragama yang ada di Teluk Wondama. Tetap akan melibatkan semua umat beragama yang ada di Teluk Wondama. Kalau sejauh ini toleransi beragama di Teluk Wondama seperti apa, Pak? Kita bersyukur karena sepanjang ini cukup baik, berjalan baik, aman, Harmonis ya. rukun ya, Pak. Ya. Pemerintahan yang saya bersama Pak Kakatu jalani juga bagaimana secara merata bisa melihat semua, bisa melayani semua. Karena memang tugas pemerintah seperti begitu. Betul, tugas pemerintah. Ya. Dan itu salah satu
harapan kenapa harus memilih hemat ya? Ya. Karena sangat bertoleransi, menjaga Iya. toleransian, begitu. Iya. Iya. Mungkin bisa ada faktor lain atau faktor mendasar, mungkin bisa disampaikan nanti. Kenapa sih harus memilih hemat? Iya. Mungkin bisa disampaikan. Sesungguhnya ini singkatan nama ya kita Hemat, berdua yang ya. tapi dibuat sedikit unik ya, sedikit unik. Ya Hendrik Mamur dan Andreas Kakatui, ya itu yang disingkat. Tetapi dibuat sedikit unik ya. Tapi ya melihat kami bersama ini sesungguhnya kami melaksanakan amanah sidang musyawarah adat tahun 2002 ya kalau tidak salah ya. 2005. 2002 kan kita belum, nanti peresmian 2003, 2005 baru sidang adat. Oh ya. Oh, sebenarnya prosesnya sudah jauh-jauh hari ya. Waktu sidang adat, musyawarah adat dengan Bapak Imbiri, mantan wali kota, 2002. itu menyatakan, masyarakat adat menyatakan kalau bupatinya dari sini, artinya ada pemerataan pembagian ya. Iya. Maka wakil bupatinya harus dari sini, sekdanya dari sini. Nah, saya kebetulan dari daratan, Pak Andi dari kepulauan. Jadi representase Ya. yang terwakili semua ya. Ya, seperti begitu yang kita coba laksanakan karena itu amanah dari rakyat itu yang Iya. kami laksanakan itu. Seperti begitu. Ini mungkin yang belum terjawab tadi. Ya. Kenapa ke depan atau di 27 November mendatang harus memilih hemat? Ya. Pertama itu tadi sebenarnya tadi sudah kita sampaikan. Ada agenda besar tadi ya? Ini saya menganggap melihat dari kacamata rohani ini waktunya Tuhan. Oh, Waktunya benar, Tuhan karena bukan berarti para pejabat sebelumnya tidak memperjuangkan. Ya. Memperjuangkan juga dengan sungguh-sungguh. Pemerintahan pertama memperjuangkan. Saya ikut terlibat. Saya bersama Hanya Andi saja ikut waktunya belum berhasil ya. Ya, pemerintahan kedua juga begitu. Pemerintahan ketiga juga begitu. Tetapi di pemerintahan kami itu ya diizinkan oleh Tuhan. Maka saya melihat secara rohani ini waktunya Tuhan itu. Dan kami juga memiliki komitmen iman untuk itu. Sehingga ya kalau kami bertekad untuk terus maju bersama-sama dan merangkul teman-teman lain seperti tadi ditanyakan. Ya. Ya tentunya berharap sama-sama kita punya komitmen yang sama, tanggung jawab yang sama. Bagaimana bersinergi bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama untuk membangun daerah. Secara khusus kalau dua momen tadi ya tentunya untuk itu. Seperti begitu. Artinya jangan lagi ada keraguan untuk Ya. memilih pasangan hemat ini ya. Ya. Ini sudah dijelaskan cukup Ya. gamblang, menyangkut kerohanian yang Ya. cukup mendalam tadi itu. Ya. Sebagai pasangan incumbent ini, Ya. ya, sebagai pasangan incumbent, kira-kira ada program yang belum diselesaikan atau memang harus dilanjutkan dan ada tidak ini Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik, nanti Jelaskan. saya intro dulu nanti Pak Kakute akan Bisa menambahkan menambahkan. nanti Pak Andi. Intro saya begini saja. 5 tahun saja tidak cukup Ya. untuk satu masa pemerintahan. Apalagi 3 tahun. Ini baru 3 tahun Pak ya? Ya, 3 tahun. Dan bagi saya bukan 3 tahun. Karena dilantik pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Tentunya kami lakukan konsolidasi dan lain-lain. Katakanlah 3 bulan, 4 bulan. Ya. Tentunya Terpotong lah. hanya 2,5 Ya. tahun kami memimpin. Tetapi dalam masa 2,5 tahun sampai 3 tahun, ya tidak semacam bertepuk dada, tetapi kita berusaha untuk ada pemerataan pembangunan dari kota sampai ke kampung-kampung pesisir ya dan kepulauan. Ya, nanti silakan dilanjutkan Pak. Hanya kurun 2,5 tahun ini Ya, ya. hanya Memang 2,5 tahun. sangat singkat untuk Ya. sebuah pemerintahan ya. Ya. Ada Pak Andi yang mau ditambahkan? Ada banyak hal yang kami perlu teruskan, Iya. terutama tadi sarana transportasi tadi. Masalah transportasi. Itu penting sekali. Kalau itu tidak tersedia transportasi udara ya,
Kalau itu sudah tersedia, pasti pariwisata sana akan berkembang. Nah, padahal di sana sebenarnya Potensi, spot wisata potensi. luar cukup, biasa ya. cukup banyak. Cuma karena siapa mau ke sana? Akses transportasi. Ya itu yang Otomatis biaya mahal ya. Dan itu bagian dari tekad untuk Ya, mewujudkan itu ya, akses ke Teluk Ondama dengan mudah tadi ya. Ya. Mudah dan murah. benar. Ya, sehingga sektor wisata bisa Ya. bangkit begitu. Ya. Baik. Kalau Teluk Ondama sendiri kalau nggak salah bersamaan dan Wintuni Pak ya Ya. pemekarannya. Ya. Berarti tahun ini 21 tahun ya? 21 tahun. 21 tahun. Ya. 21 tahun kalau membangun Ondama ini memang cukup berat ya. Karena ada cagar alam, Ya. konservasi, Teluk Cendrawasih itu kalau nggak Ya. salah. Nah, ada strategi khusus ini jika Bapak nanti terpilih, Bapak berdua terpilih Ya. untuk membangun Ondama lebih maju. Khususnya mungkin di kota ya awalnya. Baik, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa memang spesifik ya Ondama. Karena di darat ada cagar alam yang tanda kutip tidak boleh diganggu. Tidak boleh disentuh. Harus dijaga saja. Iya, Sementara di laut, Taman Nasional. konservasi. Ya, dua-dua konservasi itu. Iya. Sehingga sesungguhnya ya boleh dikata berat dalam merencanakan kebijakan-kebijakan pembangunan di Kabupaten Teluk Ondama. Tetapi kami bersyukur karena beberapa pendekatan-pendekatan dengan kementerian lembaga terkait itu bisa dimengerti tentang kondisi wilayah, bahwa sesungguhnya kami membutuhkan ruang-ruang khusus untuk pengembangan, untuk kebijakan pembangunan di dalam kawasan itu, dan secara khusus untuk Kementerian Kehutanan melalui Direktorat KSDAE dan juga Direktorat Planologi kalau tidak salah ya, sudah menyetujui beberapa kawasan boleh kita gunakan. Dan itu Informasinya akan ada reklamasi itu ya. itu di Direktorat KSDAE. Kebetulan Perencanaannya sudah jalan ya. sudah ada persetujuan, sudah tantangan PKS dengan Balai Taman Nasional. Nah, reklamasi ini luasannya seberapa? 48 hektar. 48 hektar. 48 Akan hektar. dibangun apa ini, Bapak? Jadi kita utamakan, karena kalau kita lihat nomenklatur aturannya itu lebih diutamakan untuk program yang tidak bisa terelakkan. Nah, Program yang tidak bisa terelakkan ya. kalau kita pelajari kondisi daerah secara spesifik, maka Ondama rawan bencana. Maka salah satu program yang tidak bisa terelakkan adalah kami harus sediakan zona evakuasi. Nah, di Itu atas jika terjadi bencana alam ya. di atas area itu kita akan bangun sarana prasarana fasilitas yang terkait dengan mitigasi dan lain-lain yang kita mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Tetapi ada fasilitas-fasilitas umum lain yang kita juga bangun di situ. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kondisi Ondama dengan kondisi yang seperti sekarang, maka linear saja jalannya itu. Nah, kita tidak mungkin membuka jalan baru di atas dengan pengalaman 2010. Maka juga untuk antisipasi nanti 2027 ada konsentrasi manusia yang banyak datang, maka di dalam kawasan 48 hektar ini juga kita akan bangun jalan di laut. Jalan ya. Ya, buka jalan di laut itu. Jadi Ondama bakal ada jalan 2 jalur nanti nih. Iya, mudah-mudahan jika Tuhan berkenan. Amin, amin. Iya. Ada tambahan dari Pak Andi nih, mungkin terkait reklamasi tadi. Oh iya, memang karena kondisi geografis kota Teluk Ondama ini sempit, sehingga perlu revitalisasi atau reklamasi apa namanya yang benar, perlu ada reklamasi sehingga ruang untuk pembangunan tersedia untuk pembangunan ke depan. Karena kalau tidak seperti itu tidak ada lagi ya. Iya. Dan itu proses dan perjuangannya cukup sulit ya. Cukup lama ya. Menurut pengalaman Karena baru dilakukan oleh masanya hemat ini gitu. Iya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena menurut pengalaman beberapa daerah itu cukup lama, bisa lebih dari 1 tahun.
Tapi untuk ini makanya saya selalu melihat dari kacamata rohani. Ini waktunya Tuhan. Kami baru membahasnya itu di bulan Desember 2023 di Direktorat KSDI dan Direktorat Planologi. Pertemuan di bulan Desember. Waktu itu saya dan Pak Wakil Bupati mengajak pimpinan dan anggota dewan hadir juga. Sama-sama tokoh masyarakat juga ya. Sampai Dewan Adat kami ajak hadir sama-sama. Bapak ini koordinasinya luar biasa. Ya, jadi kan tanggung jawab bagi daerah bukan cuma bupati dan wakil bupati sendiri. Iya. Tapi bagaimana sinergitas semua stakeholder, bagaimana kita atau semua kekuatan bisa kita sama-sama. Jadi waktu itu pembahasan kita dari eksekutif, legislatif, tetapi juga para tokoh masyarakat kita hadirkan sini dan dibahas di bulan Desember. Kemudian bulan Juli ya, bulan Mei atau Juni kami sudah tanda tangan PKS dengan Balai Taman Nasional atas izin dari Kementerian Kehutanan. Ini sesuatu yang menurut Pak Direktur saat itu ini sesuatu yang sangat cepat sekali dan itulah waktunya Tuhan. Jadi demikian. Sebelum kira-kira sebelum 2007 bisa sudah dikerjakan itu ya? Itu target. Ya. Baik. Kan kita harus punya target kan? Ya. Soal nanti berhasil 100% atau tidak, tapi ya namanya tekad ya harus punya target ya. Ini jika terpilih. Ya. Jika terpilih ini Hemat Jilid 2. Ya. Mungkin ada skala prioritas atau program prioritas untuk Teluk Wondama. Ya. Bisa dijelaskan? Baik, saya nanti Pak Wakil bisa tambah ya. Saat maju kemarin di 2021 dan dipercayakan oleh dapat amanah dari Tuhan dan kepercayaan dari rakyat, kami hanya membawa 3 misi saja. Yang pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM ya. Kemudian lingkungan hidup ya, dan reformasi birokrasi. SDM, lingkungan hidup, reformasi birokrasi ya. Nah kali ini memang tetap kita bawa itu. Jadi yang pertama ekonomi dulu. Bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berdaya saing, itu yang pertama. Dan yang kedua sumber daya manusia. SDM ya. Sumber daya manusia bagaimana kita lakukan. Yang ketiga lingkungan hidup tetap karena kondisi yang tadi kita bahas. Ya, benar. Kemudian yang ketiga infrastruktur. Yang keempat infrastruktur dan yang kelima reformasi birokrasi. Jadi ada tambahan ekonomi dan infrastruktur. 2. Ya, ada tambahan 2. Yang kemarin jilid 1, 3. Sekarang 5. Tambah 5 tahun. Ini tambah serius ini. Iya. Ya. Makin serius. Biasanya makin kendor, ini makin serius ini. Karena 5 tahun ya. Ya tentunya SDM di periode ini, di tahun ini kami sudah lakukan komunikasi, sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam periode ini. Sudah lakukan dan contoh untuk menyediakan tenaga guru di Wondama baru kita luluskan 120 lebih sarjana pendidikan. Wisudanya di Wondama. Wisudanya di Wondama. Ya. Itu dari berbagai universitas atau satu kita universitas? kerjasama dengan Uni Muda Sorong. Oh, dengan Uni Muda Kebetulan Sorong. Iya. Rekomendasi dari LL Dikti itu salah satu perguruan tinggi di Papua yang akreditasi terbaik dalam Bapak Rustam Haji ya? Pendidikan. Ya, Pak Rustam Haji. Ya, betul. Pak Rustam Haji itu. Luar biasa. Dan masih ada 200 anak lagi yang sudah persiapan wisuda nanti bulan Desember. Itu semua tenaga pendidikan semua? Iya. Dan gratis. Gratis, luar biasa. Ya, gratis itu. Kami juga sudah lakukan kerjasama dengan Udayana Bali untuk penyiapan tenaga spesialis dokter. Ya, itu juga kita lakukan. Kemudian barusan kita kerjasama lagi dengan Unipa Manokwari. Ya, untuk tapi kami mulai dengan dokter juga ya? Bukan, ASN dulu. Oh, ASN. ASN dulu, tetapi itu merupakan cikal bakal ke depan nanti kita akan buka secara umum. Mudah-mudahan ini menjadi. Wah, ini luar biasa konsennya hemat terhadap dunia pendidikan dan kesehatan ini. Mungkin Pak Andi bisa ditambahkan. Kalau saya melihat misi kita yang pertama mewujudkan ekonomi yang produktif. Itu begini Pak, karena karakter masyarakat Wondama ini, mereka itu bukan masyarakat dagang, tidak tahu berdagang.
mereka hari ini mencari, hari itu juga habis digunakan untuk kebutuhan keluarga. Dan karena itu saya amati 2 tahun kami memberikan bantuan alat pertanian, bibit, dan juga modal untuk buka lahan. Begitu hasil kebunnya berhasil dipanen, dijual, tapi tidak berlanjut. Benar. Habis digunakan. Nah, oleh karena itu, ke depan mungkin kita perlu rubah konsep itu. Kita terus mendampingi mereka, sehingga mereka bisa belajar untuk mau mandiri. Artinya begini, hari ini mencari, harus ada disisihkan, hasilnya disisihkan untuk terus berputar, jangan dihabiskan hari itu. Jangan dapat hari ini, habis hari ini. Begitu. Iya. Iya. Kemarin 2 tahun kita punya bantuan di program prioritas di bidang pertanian, kita kasih tanam jagung untuk 870 kakak. Berhasil semua, tetapi habis. Mereka tidak simpan bibit jagung lagi, mereka tunggu lagi bantuan. Nah, ini pola ini yang kita harus rubah, supaya jangan mindset mereka. Dan itu butuh pendampingan dari Betul. dari pemerintah daerah ya. Mungkin perlu pendampingan sampai mereka jual, dan manajemen keuangan itu juga perlu didampingi. Sehingga mereka bisa betul-betul mandiri dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Baik, terima kasih Bapak. Ini apa yang disampaikan oleh Bapak Hendrik dan Bapak Andi ini sangat luar biasa ini. Bukan cuma janji, bukan cerita-cerita. Yang terkenal bukan omon-omon ini, sudah jalan ini, sudah jalan ini. Mungkin Bapak ini ya pertanyaan ringan aja ini mungkin. Kalau boleh tahu nih, Pak Andi dulu ini, Pak Hendrik dulu ya. Bapak ada salah satu tokoh yang paling Bapak idolakan, ada tidak? Kira-kira siapa? Kalau ada bisa di. Ya, tokoh idola saya satu, dan itu menjadi motivasi untuk saya, dan itu saat ini sudah kami kerjakan, adalah Bapak Pendeta Ishak Samargeni. Bapak Pendeta Ishak Samargeni. Ya, tokoh pendidik orang Papua. Yang itu tadi, yang situs Yang peradaban tadi situs itu itu. ya. Itu salah satu idola Bapak ya. Sangat idola, karena dalam kondisi segala keterbatasan dia bisa menyatu dengan orang Papua dan merubah peradaban orang Papua. Itu tokoh idola. Oleh karena itu, kenapa kami bertekad sekali walaupun dalam segala keterbatasan kita tetap menjaga kembali, mengembalikan nilai sejarahnya dan merevitalisasi kembali. Baik, terima kasih. Kalau Bapak Andi, mungkin ada tokoh yang ya sangat diidolakan begitu. Bisa tokoh di daerah, di nasional maupun di tingkat internasional, silakan. Saya memang kalau tokoh internasional banyak ya, tapi saya ambil daerah saja. Saya masih ingat Pak Baswebu. Pak Barnabas Baswebu. Ya, beliau memang orang yang saya suka karena selalu turun ke lapangan, turun ke kampung, desa, merakyat. Dan contoh-contoh seperti itu yang saya dengan Bapak Mamor berusaha untuk melakukan hal seperti itu. Hidup merakyat, tidak boleh berbesar hati. Yang istilahnya yang sekarang ini belusukan. Iya. Pak Barnabas Baswebu. Iya. Selain tokoh idola ini mungkin ya ini sesi terakhir nih Bapak. Ada nggak lagu favorit yang Bapak suka dendang, apa yang suka dengar, atau paling lagu favorit lah, ada nggak? Lagu apa ya? Ya, kalau ada karena biasanya orang Papua jago kalau soal lagu. Kalau lagu saya enggak tahu ya, tapi ada satu hal yang selalu tertanam di hati. Contoh begini, lagu Padamu Negeri. Padamu Negeri. Setiap kali nyanyi lagu itu saya merinding. Bapak bisa didendangkan singkat? Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi,
bagimu negeri jiwa raga kami. Saya merinding selalu setiap kali menyanyi itu. Artinya Iya. merasakan bagaimana diri kita harus berguna bagi bangsa dan negara, walaupun kecil. Kesimpulannya Pak Hendrik Mambor, padamu negeri Teluk Kondama. Ya, Seperti itu ya. Oke, kalau Pak Andi, Saya mungkin lagu rohani ya. silakan. Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Itu Saya sering mendengarkan Iya. itu. artinya bahwa selagi kita masih kuat, kita masih ada ini, kenapa hidup kita tidak sumbangkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat orang banyak. Boleh di ini Pak, boleh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, sesi penutup ya. mau maju bursa pilkada di 2024 ini, jilid kedua. Apa harapan Bapak dan pesan pada masyarakat di Teluk Kondama? Silakan Pak Hendrik dulu. Ya, baik. Pertama saya ingin memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada saya bersama Pak Kai Katui memimpin dalam masa pemerintahan ini, walaupun pendek, hanya 3 tahun, ya boleh dikata 2,5 tahun, dan kami sudah berupaya semampu kami dalam segala keterbatasan, baik keterbatasan fasilitas, sarana prasarana sampai kepada keterbatasan anggaran. Tapi kita berupaya untuk melakukannya, dan itu perlu kita sampaikan apresiasi, rasa hormat, terima kasih kepada seluruh masyarakat Teluk Kondama yang memberikan kepercayaan. Dan tentunya dalam masa yang pendek ini kami sudah coba melakukan berbagai hal yang terbaik, dan sesungguhnya masyarakat bisa melihat bahwa dari kota sampai di pulau dan pesisir ada berbagai hal yang telah kita lakukan. Saya bersama Pak Kakatui lakukan demi untuk melayani rakyat itu. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi catatan-catatan bagi masyarakat kami untuk melihat, dan kami berharap mendapat dukungan dalam pilkada nanti pada bulan November nanti tahun 2024 gitu. Itu. Jadi banyak hal sih yang kalau mau dibacakan ini, saya catat ini banyak sekali yang sudah kita lakukan, tapi kan pastinya dengan uraian tadi sebenarnya sudah ya, cukup detail. ya, Makanya harapannya masyarakat kembali lagi ya Berikan memberikan dukungan, kepercayaan ulang. ya, Gitu. gitu. Kalau Pak Andi, Ya, kalau saya pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Teluk Kondama yang selama 3 tahun bersama-sama dengan kami berpartisipasi dalam pembangunan, dan sekarang kami akan maju lagi di pilkada 2024. Saya berharap kepada masyarakat untuk terus mendukung kami berdua, yaitu saya dan Pak Mambor, untuk maju lagi memimpin Teluk Kondama untuk 5 tahun ke depan. Ini 3 tahun saja kita bisa lalui dengan begitu banyak pembangunan yang kita lakukan, apalagi 5 tahun ke depan. Mari dukung kami, hemat jilid 2 pada 27 November 2024. baik, terima kasih. Apa yang diharapkan oleh Bapak Hendrik dan Bapak Andi dalam kolaborasi Hemat Jilid 2 ini bisa didengar masyarakat Teluk Kondama dan diberikan lagi kepercayaan kepada beliau berdua. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hendrik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Baiklah Sobat Positif Podcast, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Hendrik dan Bapak Andi. Saya Imam Mukholik pamit undur diri. Positif Podcast, obrolan yang benar.